Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad Al-Alim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kalimat isim. Kalimat isim dibagi menjadi dua, yaitu mabni dan mu'rab. Isim mabni adalah isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah, baik dalam kondisi marfu', mansub ataupun majrur. Untuk isim mu'rab, kita telah membahas tentang isim mu'rab dan jenis-jenisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim mabni. Tanda-tandanya isim mabni. Terkadang ada yang selalu sukun, seperti contoh alladzi. Marartu billadzi akramtuhu, ini ketika majrur. Ra'aitu alladzi akramtuhu, ini ketika mansub. Ja'a alladzi akramtuhu, ini ketika marfu'. Ada yang selalu berakhiran fathah, seperti contoh dorobta. Terkadang ada yang selalu berakhiran dhammah atau mabni ala dhammah, seperti contoh dorobtu. Terkadang ada yang selalu berakhiran kasroh atau mabni alal kasroh, seperti contoh hadhihi. Ja'at hadhihi, ini ketika marfu'. Ra'aitu hadhihi, ini ketika mansub. Marartu bihadhihi, ini ketika majrur. Contoh di atas menunjukkan bahwa isim mabni tidak akan berubah, baik sebagai marfu', mansub ataupun majrur. Jenis-jenis isim mabni. Yang pertama yaitu dhamir, yang kedua yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Sedangkan dhamir itu ada dua, ada dhamir muttasil dan ada dhamir munfasil. Sebenarnya ada beberapa jenis isim mabni lainnya, namun pada pelajaran ini kita cukup membahas dua jenis. Adapun jenis lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama yaitu dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah dhamir yang penggunaannya harus bersambung dengan selainnya, baik dengan isim, fi'il maupun huruf. Contoh-contoh dhamir yang bersambung kepada isim, fi'il ataupun huruf. Yang pertama yaitu dhamir ta'ul fa'il, seperti contoh kadzabtu. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang pertama tunggal. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Yang kedua na fa'il, seperti contoh kadzabna. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang pertama jamak. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Yang ketiga ya mukhotobah, seperti contoh taktubina. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang kedua tunggal untuk perempuan. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Yang keempat alif isnain, seperti contoh taktubina, yaktubani. Dhamir maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga atau untuk dua orang laki-laki. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Yang selanjutnya yaitu wawu jamak, seperti contoh yaktubuna. Maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga jamak untuk laki-laki. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Kemudian nun niswah, seperti contoh yaktubna. Dhamir maknanya dhamir yang menunjukkan orang ketiga jamak untuk perempuan. Mahalnya marfu' karena sebagai fa'il atau subjek. Kemudian kaf khitab, seperti contoh jazakallahu khairan.
Maknanya domir yang menunjukkan orang kedua tunggal untuk laki-laki, mahalnya mansub karena sebagai maf'ul bih atau objek. Kemudian hak ghaib, maknanya kita seperti contoh kitabuhu, maknanya domir yang menunjukkan orang ketiga tunggal untuk laki-laki, mahalnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Kemudian hak ghaib seperti contoh kitabuha, maknanya domir yang menunjukkan orang ketiga tunggal perempuan, mahalnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang terakhir ya mutakallim, seperti contoh kitabi, maknanya domir yang menunjukkan orang pertama tunggal, mahalnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Bagian yang kedua yaitu domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang bisa berdiri sendiri atau terpisah, tidak tersambung baik dengan fiil, isim maupun huruf. Domir munfasil ini dibagi menjadi dua, yaitu domir munfasil mahal marfu atau mahal rafa. Yang kedua yaitu domir munfasil mahal nasab. Adapun domir munfasil mahal marfu ini meliputi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sedangkan domir munfasil mahal mansub ini diantaranya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, dan iyana. Berbeda dengan domir muttasil yang dapat berposisi marfu, mansub, dan majrur, domir munfasil hanya dapat berposisi marfu dan mansub. Seperti contoh di bawah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan domir iyyaka ayat di atas. Domir tersebut berposisi sebagai maf'ul bih sehingga dia mansub. Contoh domir munfasil yang mahal marfu. Perhatikan domir huwa, hiya, dan huma. Contoh huwa mudarrisun, hiya mudarrisatun, huma thalibatani. Domir huwa, hiya, huma pada contoh di atas, domir tersebut berposisi sebagai mubtada sehingga dia mahalnya marfu. Isim mabni yang kedua yaitu ismul isyarah atau isim isyarah atau kata tunjuk, yaitu hadza untuk muzakkar yang mufrad, hadzani ini untuk kata tunjuk muzakkar yang tasniyah, haulai untuk muzakkar yang jamak. Sedangkan hadihi ini untuk muannas yang mufrad, hatani untuk muannas yang tasniyah, haulai untuk muannas yang jamak. Seperti contoh di sebelah sini, jaa hada ini ketika marfu, ra'aitu hada ini ketika mansub, marartu bihada ini ketika majrur. Ja'at hadihi ini ketika marfu, ra'aitu hadihi ini ketika nasab, marartu bihadihi ini ketika majrur. Ja'a hadzani ini ketika marfu, ra'aitu hadzaini ini ketika mansub, marartu bihadzaini ini ketika majrur. Yang terakhir ja'at hatani ini ketika
marfu, ra'aitu hataini ini ketika majrur, dan yang terakhir marartu bihataini ini ketika jar. Pada contoh ja'at hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza, lafaz hadza ini walaupun ketika marfu, mansub dan majrur ini tetap dibaca hadza. Karena apa? Karena hadza ini hukumnya mabni, ya, jadi tetap dibacanya hadza, tidak ada perubahan. Begitu juga dengan lafaz hadihi, isim syarah hadihi ini ketika marfu, mansub, majrur ini juga tetap dibacanya hadihi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekeliruan, kesalahan, mohon dikoreksi. Cukup sekian dari saya. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.